Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nasihat yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang malu. Malu adalah kata yang pendek, singkat. Akan tetapi dalam Islam, malu memiliki makna yang dalam. Malu adalah perkara yang agung. Buktinya, dari ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu, ada yang masih tetap ada dan ada pula yang sirna. Nah, dari ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu yang masih tetap ada, itu adalah malu, sumbernya dari Allah. Maka dari itu, malu adalah fitrahnya manusia. Bahwasanya jika orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan memalukan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mereka akan dengan mudah melakukan hal-hal buruk, menghiraukan bahwa semua itu pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malu inilah yang menghalangi manusia untuk melakukan hal-hal buruk. Kemudian malu dan iman adalah satu paket. Jika rasa malu itu tercabut, maka yang lainnya dalam hal ini iman juga akan mengikutinya. Dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-20, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil awla idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara yang masih dikenal oleh umat manusia dari perkataan Nabi yang terdahulu, itu adalah jika kalian tidak malu, maka lakukanlah sesuai dengan sekehendak hatimu. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah perintah. Sebagian ulama berpendapat pula ini adalah bukan sebagai perintah. Ulama yang berpendapat sebagai perintah menjelaskan bahwa hadis ini perintah untuk jika dalam melakukan sesuatu atau berbuat tidak mendatangkan rasa malu, maka lakukanlah sesuai hatimu. Sebagian ulama yang berpendapat ini adalah bukan sebagai perintah menjelaskan bahwa yang pertama, hadis ini adalah sebagai ancaman. Ancaman untuk orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat segala sesuatu sekehendak hatinya menuruti hawa nafsunya. Yang kedua, hadis ini sebagai berita bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat atau dengan mudah melakukan hal-hal yang buruk. Banyak hadis yang menjelaskan tentang malu. Salah satunya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu tidak boleh dijadikan sebagai alasan dalam melakukan atau berbuat baik. Contoh, anak muda zaman sekarang yang sudah mulai terkikis nilai rasa malunya, mereka berdalih malu karena ia merasa masih muda. Mereka belum ingin berhijrah untuk berhijab atau mendatangi majelis taklim kajian. Mereka belum sholat berjamaah di masjid. Mereka berdalih malu. Contoh lain, ada kerja bakti sosial gotong royong yang berguna bagi lingkungan dan sesama, mereka memilih tidak ikut karena contoh-contoh tadi bukan merupakan makna dari hadis ini. Bahkan bisa jadi contoh-contoh tadi merupakan salah satu contoh perbuatan yang memalukan. Sekian dari saya, mohon maaf.